Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meita Pasha dari Program Studi Pendidikan Kimia. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang implementasi holistik integratif ilmu sosial, yang artinya contoh pendidikan holistik atau penyatuan pendidikan dalam bidang ilmu sosial. Ilmu sosial itu mencakup ada ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu agama, dan lain sebagainya. Dan ilmu-ilmu tersebut akan disatukan. Apa itu holistik? Holistik di sini adalah keterpaduan, terpadu, atau memadukan, atau menggabungkan antara berbagai ilmu-ilmu sosial. Artinya, holistik ini tuh menyatukan antara berbagai macam ilmu yang ada, kemudian kita satukan agar pendidikan itu seimbang antara pengetahuan dan keterampilan atau psikomotorik. Pendidikan holistik ini memperhatikan potensi yang dimiliki oleh peserta didik dalam aspek intelektual atau kecerdasan, emosional atau perasaan, atau kita tuh bisa mengontrol perasaan kita. Terus artistik ini berkaitan dengan kesenian, kreatif, dan spiritual yang berkaitan dengan keagamaan. Jadi pendidikan holistik ini tuh berkaitan dengan peserta didik atau kemampuan yang ada di dalam peserta didik. Meliputi aspeknya itu banyak, antara kecerdasan, emosional, dan lain sebagainya. Holistik itu erat kaitannya dengan potensi atau keterampilan skill yang ada pada peserta didik. Potensi ini mencakupi beberapa hal yang sudah saya jelaskan tadi. Terus potensi yang dimiliki peserta didik itu bukan hanya potensi dalam bentuk pengetahuan saja, tetapi juga dalam bentuk keterampilan yang diminati oleh peserta didik, yang nantinya keterampilan itu mungkin bisa memunculkan ide-ide untuk menghasilkan suatu karya yang kemudian dikembangkan. Potensi yang dimiliki peserta didik akan diseimbangkan antara pengetahuan dan keterampilan atau skill dengan adanya peran guru di dalam hal ini bisa membantu menyatukan hal tersebut. Peran guru dalam pendidikan holistik ini bukan hanya peran guru ya yang sangat penting itu, tapi kita menyesuaikan. Kalau di tempat lain mungkin bukan peran guru yang penting, tapi kalau di sekolah peran guru itu sangat penting untuk peserta didiknya dalam menyeimbangkan antara pengetahuan dan keterampilan atau psikomotorik, atau kalau pengetahuan itu disebut kognitif. Education holistik. Nah, pembelajaran holistik melibatkan 3H. Yang pertama hand atau kognitif atau masuk akal. Terus ada heart, batin atau hati. Yang ketiga ada hand, psikomotorik, artinya keterampilan. Saya mendapatkan pembelajaran holistik melibatkan 3H ini dari YouTube Fahrudin. Pendidikan ini lebih mengarah kepada hal yang dibutuhkan peserta didik dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik. Terus ada education holistic knowledge atau pembelajaran pendidikan holistik. Selanjutnya ada education holistic knowledge yang artinya cara memadukan atau menyatukan pendidikan holistik ini. Yang pertama, menyeimbangkan antara kognitif dan psikomotorik, atau antara pengetahuan dan keterampilan harus diseimbangkan atau setara. Yang kedua, memberikan layanan fasilitas untuk peserta didik agar tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang menyatukan antara pendidikan pengetahuan dan karakter. Saya memiliki sebuah kata motivasi, serious in pursuing education will success in the future. Artinya, kalau kita nih bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan, maka kedepannya kita akan sukses. Berikut ini contoh pendidikan holistik yang telah diterapkan di TK Fadilah Sembilegi, Kidul, Yogyakarta. Mereka menerapkan program holistik integratif dalam penanaman nilai-nilai keislaman, seperti laksanakan sholat duha 1 kali seminggu di setiap hari Sabtu. Program ini ditujukan kepada anak usia dini untuk memenuhi esensial anak yang beragam. Mungkin kalau kita, anak usia seperti ini telah ditanamkan nilai-nilai keislaman, mungkin nanti akan terbentuknya karakter-karakter yang baik. Program ini sudah diterapkan sejak 2015 yang lalu. Ada beberapa
tantangan yang dihadapi di TK Fadila Sembilegi Kidul Yogyakarta ini ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kalau faktor internal, pendidikan di TK Fadila ini dihadapkan pada masalah internal siswa yang secara psikologi masih dalam usia dini. Mungkin mereka agak susah menyerap hal-hal program-program yang diterapkan di TK Fadila ini. Terus secara eksternal, pelajaran di TK ini dihadapkan pada masalah tren perkembangan zaman. Susah dikendalikan seperti etika pergaulan dan perkembangan teknologi. Faktor pendukung implementasi program holistik integratif oleh Kepala TK Al-Fadila berdasarkan olahan data yang penulis lakukan. Yang pertama, kerjasama semua elemen sekolah terbina dengan baik. Yang kedua, pembiayaan dilakukan secara mandiri, bekerja sama dengan orang tua dan sponsor. Lingkungan sekitar sekolah sangat kondusif untuk kegiatan ini. Artinya, memang bagus menerapkan program penanaman nilai-nilai keislaman ini di TK tersebut karena lingkungannya sangat mendukung. Yang keempat, sarana dan prasarana sekolah yang ada saat ini mendukung ketercapaian program sekolah. Tetapi untuk kegiatan lebih lanjut belum mendukung. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Saya Meda Pasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.